Shalom, selamat malam. Dalam ibadah raya tengah minggu ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kembali Tuhan beri kesempatan untuk dapat menikmati berkat rohani dalam ibadah raya tengah minggu. Biarlah firman-Mu ini akan menjadi rema yang menguatkan, meneguhkan iman percaya kami, bahkan menjadikan kami terang dan kesaksian di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Oleh sebab itu, Roh Kudus menerangi hati kami untuk kami mengerti dan memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada malam hari ini dengan tema Kamu adalah terang dunia. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 8 dan 9. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Minggu kemarin firman Tuhan dengan tema yang sama, kamu adalah terang dunia, telah kami terangkan arti dari terang, yaitu kebenaran, hidup benar, tapi juga hidup dalam kemuliaan Tuhan. Yang murid-murid dan orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus disebut sebagai terang dunia. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melihat jemaat yang sudah menjadi terang dalam kesaksian hidupnya. Yang kita akan renungkan adalah jemaat di Tesalonika. Jemaat di Tesalonika mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan, tekanan yang berat. Di ayat 6 di pasal yang sama. Dan kamu telah menjadi menurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Dalam penindasan yang berat. Tetapi di sini jemaat di Tesalonika itu bisa menjadi kesaksian, tersiar kabar tentang imannya kepada Allah, ketaatannya kepada para penginjil dan kepada Tuhan. Tidak hanya tersiar di Makedonia dan Akaya, tapi dikatakan di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu. Ini luar biasa. Jemaat di Tesalonika menjadi kesaksian tentang ketaatannya kepada Allah, tapi juga telah menjadi kesaksian bagaimana perubahan hidupnya. Karena di ayat 9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Berbalik dari penyembah berhala kepada penyembah Allah. Artinya bahwa perubahan hidup yang total itu dialami oleh jemaat di Tesalonika. Tidak diterangkan bagaimana dulu sebagai penyembah berhala, tapi yang jelas pada waktu itu penyembah berhala itulah hidup bebas, hidup menurut aturan-aturan yang menyenangkan untuk pemuasan keinginan daging, keinginan pribadi. Tetapi itu setelah mengenal Kristus ditinggalkan sama sekali dan berbalik kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Maka perubahan hidup inilah sekalipun dalam penganiayaan,
sekalipun dalam situasi yang sulit, tidak mengubah pendiriannya, tidak menjadikan patah semangat, atau tidak menjadi padam terang yang telah bersinar itu. Sering kita mengalami kesulitan sedikit, tapi terang kita sudah mulai padam, menjadi kecewa, menjadi bersungut-sungut, menjadi orang yang menyalahkan sana sini. Tetapi jemaat di Tesalonika, kita mau belajar tentang mereka yang memiliki perubahan hidup dan orang banyak bercerita, bersaksi. Ini bukan kesaksian diri sendiri, bukan jemaat Tesalonika yang bersaksi di mana-mana bahwa saya sudah berubah, saya dulu penyembah berhala, bukan. Tapi orang banyak bercerita tentang jemaat di Tesalonika. Maka ini kesaksian yang objektif. Kesaksian dari orang luar yang melihat kehidupan orang-orang di Tesalonika yang berubah menjadi baik, menjadi terang, menjadi bintang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan. Oleh sebab itu, kita pada malam hari ini, sudahkah terang kita bercahaya? Kalau jemaat di Tesalonika itu tersiar kabar di mana-mana, ke seluruh tempat tentang imannya kepada Kristus. Apakah kita sudah bisa menjadi kesaksian di lingkungan kecil kita sendiri? Kita mulai dari lingkungan sekitar. Kemudian lingkungan sekitar akan bercerita tentang siapa kita. Maka orang-orang yang bercerita tentang siapa kita, itulah penilaian yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, kita harus bersinar, kita harus berbuat, kita harus melakukan sesuatu. Bukan berdiam diri di rumah, bukan hanya aktif di gereja, tetapi apakah terang kita bisa bersinar di tengah-tengah lingkungan yang gelap ini. Oleh sebab itu, Paulus bangga bahwa sudah mendengar jemaat di Tesalonika yang telah menjadi kesaksian. Terangnya bersinar luar biasa. Dan nama Tuhan tentu dipermuliakan. Pada malam hari ini kita bersama-sama akan introspeksi diri. Kristus telah menjadikan kita terang dunia. Sudah bercahayakah? Sudah bersinarkah? Sudah menerangikah lingkungan di sekitar kita? Oleh sebab itu, mari kembali nyalakan api, nyalakan cahaya Kristus melalui cara hidup kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam hari ini kembali kami merenungkan firman-Mu. Biarlah kami benar-benar bisa menjadi berkat dan kesaksian seperti jemaat di Tesalonika yang imannya kepada Kristus, yang diwujudkan melalui ketaatannya kepada para pemimpin rohani, bahkan kepada Tuhan, melalui kehidupan yang telah berubah dari cara hidup lama kepada kehidupan yang baru, dari penyembah berhala kepada penyembah Allah, dari orang yang tidak mengenal Allah kepada orang yang benar-benar mengenal Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami pun bisa menjadi kesaksian dan banyak orang yang menyaksikan tentang Kristus melalui cara hidup kami, sehingga kami benar-benar bisa menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Oleh sebab itu, Roh Kudus terus pimpin kami menjadi anak-anak Tuhan yang dapat melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu menjadi terang dunia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.